ini kami Tuhan membawa segala sesuatu di dalam diri kami Bapa. Penuhi hatiku dengan kasih-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadirat-Mu, kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kasih Tuhan, ini kami Bapa, layakan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang boleh hadir di tempat ini Bapa. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, tapi karena kasih karunia-Mu. Tuhan, ini kami Tuhan, masuk dalam rumah-Mu. Layakan kami Tuhan, kuduskan kami Bapa, sehingga setiap diri kami Tuhan menerima sukacita. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Kami membawa segala pergumulan kami Tuhan. Kami membawa diri kami apa adanya Bapa. Siapa kami di hadapan-Mu Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kasih-Mu ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa.
angkat lagi Tuhan. Ada sukacita Tuhan? Amin. Untuk apapun situasi dan kondisi kita mau berserah sama Tuhan. Tuhan yang punya hidup kita. Suka-suka Tuhan untuk hidup kita. Bapak Ibu, semangat ya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sudah ada sukacita? Silakan duduk Bapak Ibu, kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Pujilah aku Tuhan.
His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. Sing it one more time. His name is wonderful. Oh, thank you, Lord. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus, my Lord. Kami bersyukur Bapa di sorga, pagi hari ini dengan sukacita kami datang untuk beribadah, menikmati akan hadirat-Mu, menikmati segala puji-pujian, dan ingin mendengar sesuatu yang Kau mau sampaikan kepada kami semuanya. Tidak sampai di telinga hati kami, tetapi lebih jauh kami ingin semuanya ditulis oleh Roh Kudus di dalam loh hati kami masing-masing. Berbicaralah kepada kami dan biarlah Engkau memberikan pencerahan, memberikan pengertian, memberikan inspirasi yang datang daripada-Mu di dalam segala bentuk kehidupan yang sedang kami jalani dan lalui. Dan biarlah Roh Kudus sumber segala hikmat itulah yang bekerja di pagi hari yang penuh keberkatan ini. 16 Agustus 2020. Berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan setiap kita mengatakan amin. Berikan tepuk tangan yang hangat saudaraku. Semua dalam keadaan baik saudaraku. Sehat dan tidak ada kekurangan apapun juga. Sepatutnya demikian. Saudaraku, di dalam segala apapun yang sedang kita jalani dan lalui. Dan saudaraku, dimanapun Anda berada nanti sore. Salam untuk Anda semua di rumah. Anda nikmati akan ibadah ini pula. Dan juga kita ingin membicarakan satu tema bersama-sama. You can, if you think you can. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. You can, if you think you can. Lebih keras lagi, lebih mantap lagi. You can, if you think you can. Saya tidak terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi intinya kira-kira adalah, milikilah sikap mental bisa di dalam hidup. Di dalam kondisi seperti ini, saudaraku semua menjadi sepertinya tidak bisa. Semua menjadi tidak mungkin. Semua menjadi sulit. Dan tentu Anda, saya, dan setiap orang di seluruh dunia pada saat ini, bahwa di dalam tekanan itu. Dan tentu kita ingin bertanya kepada diri kita masing-masing. Dapatkah kita mengikuti apa yang dikatakan di dalam Matius 9 ayat 29 itu? Jadilah menurut iman. Kira-kira demikian. Dan ini yang kita ingin dapatkan. Kekuatan daripada setiap firman yang keluar dari mulut Yesus Tuhan kita. Jadilah menurut iman. Dan ini yang perlu kita tetap lihat, perhatikan di dalam kehidupan sekarang ini. Saya tidak katakan, saudaraku, bahwa ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, you can, if you think you can. Anda bisa ketika Anda berpikir, Anda bisa. Dan langsung, tidak ada yang instan. Dia harus merupakan sesuatu yang kau bentuk di dalam dirimu. Yang tidak hanya merupakan satu saat, satu waktu, tapi seluruh perjalanan kehidupan.
Semakin manusia hidup di dalam segala keterbatasan, hidup, sejak lahir mungkin, dalam segala kekurangan, percaya diri adalah sesuatu yang sangat-sangat mahal. Sesuatu yang sulit terbentuk karena ketidakpemilikan akan apapun juga dalam hidup ini. Dan itu bisa berlangsung terus-menerus dalam perjalanan hidup berikutnya. Jikalau dia tidak keluar dari lingkaran setan itu. Jikalau dia tidak mengambil satu sikap di dalam kehidupannya, no. Saya ingin mengakhiri semuanya itu, saya ingin percaya pada Tuhan yang saya sembah. Dan oleh karena firman yang saya dengar, yang saya baca, yang langit dan bumi lenyap, firman Tuhan tidak akan lenyap satu titik pun. Saya ingin dibentuk. Anda tidak bisa membentuk diri Anda sendiri. Perhatikan, saudara. Anda bisa membentuk semangat Anda, membaca sebuah buku, mendengar suatu nyanyian. Nah. Anda ingin dibentuk oleh Tuhan dari dalam akulah penjunan dan engkau adalah tanah liat. Engkau ingin bahwa Tuhan yang membentuk engkau dari dalam, bukan dari luar. Dari apa yang kau lihat dan lain sebagainya. Tapi dari dalam. Sebab dari dalam itulah di dalam dirimu dan dalam diri saya, saudaraku, kita sadari ada roh yang membawa kita kepada seluruh Dan kalau engkau katakan Tuhan bentuklah saya menjadi pribadi yang memiliki kesanggupan di dalam hidup ini. Bisa. Saya bisa keluar dari lingkaran setan ini yang sekarang ini sedang bekerja di seluruh dunia. Saya tidak ingin diri saya terbelenggu di dalam segala keadaan ini. Saya harus move on. Saya harus bergerak. Saya tidak bisa membiarkan diri saya berkarat, lumpuh, dan tinggal tenggelam. Semua itu datang harus dari dirimu. Dan engkau bentuk itu, saudaraku. Tidak hanya setelah khotbah ini selesai, tidak juga minggu depan, sepanjang sisa kehidupanmu. Berapapun usiamu, apapun latar belakang pendidikanmu, bagaimanapun status sosial kau pada saat ini. Doesn't matter, semuanya tidak ada masalah. Tapi engkau bisa dan engkau dapat bila mana engkau katakan bahwa Tuhan membentuk saya untuk bisa selalu mempunyai sikap mental ini. Bisa. Yes, I can. Karena itu jawabannya. You can if you think you can. Do you think you can? Yes, I can. Selalu demikian. Pribadi manusia yang selalu memulai karena mungkin masa kecilnya terlalu mudah, terlalu gampang, ini sulit, ini tidak mungkin, ini tidak bisa, waduh ini. Kalau engkau membentuk dirimu di dalam sikap seperti demikian, saudaraku, sepanjang hidupmu, engkau tidak akan berkembang. Engkau tetap akan memiliki satu sikap hidup bahwa engkau tidak bisa, tidak mungkin. Saya punya pendidikan hanya sebutkan apa saja. Saya orang kecil, saya orang miskin, saya tidak orang yang memiliki otak yang cemerlang. Teruskan aja. Katakan itu terus kepada dirimu dan engkau akan habis. Kalau engkau berulang-ulang kali menurunkan derajat dirimu sendiri, bahwa engkau bukan anak Allah, bahwa engkau bukan anak raja, beda dong anak raja, come on. Tapi kalau engkau membiarkan dirimu, saudaraku, dihantui terus-menerus dari sejak kecil, atau dari kegagalanmu, atau daripada kepahitanmu, atau dari apapun yang sedang dan engkau alami pada hari-hari ini. Saudaraku yang Tuhan kasih, engkau tidak akan pergi kemana-mana. Tapi kalau engkau mau katakan kepada dirimu sendiri serius, dengan keyakinan yang penuh, di dalam keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan Anda, saudaraku, Anda dapat merubah diri Anda. Anda bisa merubah. Dan Anda tahu Anda dapat karena Tuhan ada di dalam Anda. Tidak ada seseorang apapun yang dapat mengatakan, ya udah, mau apa lagi, saya begini. No. Jangan menciptakan alasan.
Jangan membuat dirimu, saudaraku, selalu mengatakan, tetapi begini, tetapi begitu. Jangan menciptakan alasan apapun di dalam kehidupanmu. Kau harus menyadari bahwa engkau bisa. Di dalam apapun yang kau kerjakan, keluarga, pekerjaan, kehidupan, keuangan, sebutkan apa saja. Dan dengan sikap yang kau bentuk sekali lagi, terus menerus. Di dalam berita negatif yang berkelimpahan sekarang ini, engkau tidak mau dibawa pula di dalam pola pikir yang negatif. Dan membiarkan dirimu tenggelam di dalam pikiran yang negatif tersebut. Kau harus mengatakan kepada dirimu, saya bisa bangkit, saya bisa merubah. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Jangan lihat yang dulu-dulu, jangan lihat yang lama-lama, segala kegagalan, segala kepahitan, kecewa, dan sebutkan apa saja. No, you must move on. Anda harus bergerak ke depan. Anda harus melihat, saudaraku, bahwa anugerah hidup yang Allah berikan kepada Anda dan kepada saya, saudaraku, bukan sesuatu yang ringan. Dia bukan hanya sekedar Anda hidup, makan, tidur, pergi. Anugerah hidup yang Allah berikan kepada Anda dan saya harus membuat diri Anda, saudaraku, mampu mengisinya, membuatnya menjadi sesuatu yang berarti. Tidak ada alasan siapapun, kalau saya lahir di dalam segala kemelaratan dan kemiskinan. Tapi kalau saya berdiri di hadapan engkau dan engkau pikir ini pendeta bicara dengan begitu penuh keyakinan diri, saudaraku, engkau tentu tidak pikir semua turun dari langit. Semua adalah satu proses pembentukan. Dari satu khotbah di Seattle Tengah 3 yang hanya berlangsung 5 menit. Karena tidak ada modal, tidak ada keyakinan diri dan lain sebagainya. Tapi Tuhan yang ada di dalam saya dan di dalam engkau, Dia sanggup membentuk dirimu oleh firman yang kau baca. Tidak ada alasan pada siapapun, pada engkau dan anak-anakmu, kata kepada mereka semuanya, bahwa engkau akan tinggal tetap di dalam keadaan tersebut. Yesus mengatakan, lihat ini pohon ara. Ini aku katakan dia mati, dia kutuk. Dan engkau tidak hanya sanggup melakukan hal yang sama, lebih daripada itu, engkau dapat mengatakan kepada gunung, tercampaklah engkau ke laut, dan gunung itu. Engkau tidak akan pernah melakukannya kepada gunung Tagwamrau, karena itu bukan maksudnya. Tapi membentuk di dalam dirimu satu keyakinan diri bahwa bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Ini harus terbentuk. Itu engkau dibawa pada keraguan-raguan, melihat kenyataan. Kan begitu. Firman memberikan engkau peneguhan, kenyataan membuat engkau, aduh. Mana yang lebih kuat? Firman mengatakan iman mengalahkan dunia. Artinya, saudaraku, bentuklah di dalam diri. Supaya engkau melihat bahwa apa yang kau dapatkan di dalam ibadahmu, di dalam Alkitab yang kau miliki, yang sekarang ini banyak waktu untuk membacanya, bawalah itu setiap firman di dalam diri. Bawalah segala perkara ini untuk membentuk pribadimu, menjadi pribadi yang penuh dengan percaya diri. Tentu kalau kau mengatakan, yes I can, you can if you think you can, saya bisa, bukan saya bisa dengan kekuatan saya sendiri tentunya, saya bisa karena Tuhan beserta dengan saya. Saya bisa karena saya percaya bahwa dalam segala apapun yang saya kerjakan dan lakukan di dalam hidup ini, saya mulai dengan Tuhan. Dan saya mengikut sertakan Tuhan di dalam segala apa yang saya pikirkan, rencanakan, mau perbuat di dalam hidup ini. Karena itu firman Allah mengatakan jangan pernah kau menggantungkan diri pada dirimu sendiri. Terkutuklah dikatakan orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang mengandalkan kekuatannya pada manusia. Kau tetap dan selalu akan mengandalkan Tuhan. Tapi mengandalkan Tuhan tidak berarti semuanya turun. Mengandalkan Tuhan bahwa
Tuhan bekerja di dalam diri Anda. Anda yang action di dalam hidup ini. Anda tidak bisa berhenti untuk mengatakan nanti Tuhan yang atur, Tuhan yang akan selesaikan, Tuhan tidak akan selesaikan apapun. Saudaraku yang Tuhan kasih, kalau engkau tidak mau mengatur dirimu sendiri. Tuhan tidak bisa merubah orang yang tidak mau merubah dirinya sendiri. Tuhan mengetuk, tapi Tuhan tidak mendobrak. Dia tidak mendobrak hati. Dia tidak pernah memaksakan bahwa aku harus menjadi Tuhan dan Raja di dalam dirimu. Never. Dia mengetuk, dan kalau engkau mengatakan, welcome, engkau buka pintu, dan engkau izinkan dia tinggal hidup, bekerja di dalam dirimu, dan sesuatu akan terjadi. Dan hidupmu, saudaraku, tidak akan biasa-biasa saja. Hidupmu tidak akan, saudaraku, ya, beginilah, no. Siapapun engkau, latar belakangmu, pendidikan, dan disebutkan segala macam apapun, saudaraku, engkau dapat. Karena Tuhan beserta dengan engkau, dan karena firman berbicara, bagi orang percaya, tidak ada yang gelorakan ini, saudaraku, di dalam dirimu. Gelorakan ini, biarlah rohmu menyala. Biarlah engkau berkobar. Jangan dingin-dingin, tenang-tenang menghanyutkan. Bagaimana nanti? No. Jangan memiliki sikap mental semacam demikian. Fighting spirit itu harus ada. Sikap untuk menyadari bahwa engkau berperang dengan siasat. Kau tidak berperang, saudaraku, dengan lemah-lemah. Engkau berperang dengan siasat. Cerdik seperti ular. Dan tulus seperti Jangan tulus melulu dikebulin sama semua orang. Jangan juga sekali lagi cerdik, terlalu cerdik. Sehingga akhirnya kau mau menjadi melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Tapi kau harus jaga keseimbangan, kau tulus dan kau cerdik. Kau bersiasat. Allah berikan kepada dirimu itu, apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Di dalam kondisi saya seperti ini. Berdoa, berpikir, saudaraku yang Tuhan kasih, action. Janganlah harus, saya harus, kita harus semua. Kita harus membuat diri kita terus-menerus ditempa oleh segala keadaan yang sedang terjadi di dalam kehidupan pada saat semacam ini. Kita harus meyakinkan di dalam dirimu pribadi masing-masing, saya tidak boleh kalah. Saya tidak boleh tenggelam. Karena Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang memberi kehidupan. Tuhan yang adalah kebangkitan. Tuhan yang mengajarkan kepada engkau dan saya bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau. Apa artinya semua itu, saudaraku? Kalau engkau membiarkan dirimu menjadi lemah. Ke gereja tidak berarti kata mendengar sebuah khotbah dan melaksanakan perintah agama. Ke gereja berarti, Tuhan, talk to me. Bicara kepada saya. Bicara kepada saya. Dan sang pendeta boleh bicara apapun juga, saudaraku, tetapi biarkan Tuhan oleh rohnya berbicara kepada dirimu masing-masing. Biarkan dia memberikan inspirasi. Berikan dia sesuatu yang kau katakan, ini dia. Ini yang saya perlukan. Itu juga ketika kau membaca Alkitab. Tidak ada yang sekarang bisa menolong siapapun di dunia ini. Tapi kau harus yakin pada dirimu sendiri. Tuhan, kau bisa. You can. Anda mampu, saudaraku. Karena cukup kelengkapan Tuhan di dalam dirimu. Dengan segala sesuatu yang ia berikan, jaminan di dalam dia. Karena dia adalah satu-satunya kepastian. Selebihnya di dunia ini perubahan. Semua berubah. Tidak ada yang konstan. Tidak ada, saudaraku, yang begitu. Semua berubah.
Dan kalau kau adalah pribadi manusia yang berpikir, Tuhan sudah baik, sudah tenang, semua berjalan mulus, semua berjalan baik. Sedia payung sebelum selalu siap bahwa segala apapun yang bisa terjadi di dalam dirimu dan hidupmu, kau tidak akan gentar. Kau bisa karena Tuhan bekerja di dalam engkau, dan engkau bisa bahwa Ia menyertai akan. Dan inilah yang terjadi. Alkitab berbicara tentang begitu banyak peristiwa-peristiwa. Peperangan, perjanjian lama penuh dengan peperangan, saudaraku. Macam-macam yang terjadi di situ. Tapi dia membiarkan pada waktu Kanaan sudah direbut, saudaraku, sejumlah bangsa-bangsa lain di sekitarnya, supaya mereka belajar tetap untuk berperang. Sebab tatkala manusia lengah, tatkala manusia menikmati akan kehidupan yang smooth, lancar, dia menjadi lemah. Pasti. Tapi kalau kau menyadari bahwa latihan dan gemblengan-gemblengan iman, itulah yang membentuk kau menjadi manusia-manusia yang dikatakan di dalam firman Tuhan, tahan banting. Dan ini yang terjadi. Jangan bimbang dan jangan ragu. Karena orang yang bimbang dan ragu ini tidak akan mendapatkan apapun juga. Pikiran itu bisa datang dari kenyataan hidup. Pikiran bimbang dan ragu itu bisa menciptakan itu semuanya. Tapi siapa yang akan mengatakan, no. Saya yang enggak mau. Dan itu adalah kau tidak perlu mendengar itu suara dari sorga dan sebagainya bicara kepada dirimu. Tapi kau di dalam Tuhan, mana Roh Kudus tinggal di dalam engkau harus mengatakan kepada diri, I will never surrender. Saya tidak pernah mau menyerah. Tidak pernah give up. Tapi saya ingin Tuhan bersama dengan engkau, saya mampu melangkah. Saya mampu melihat Tuhan akan pertolongan yang daripada Tuhan. Ketika engkau memandang akan gunung-gunung persoalan. Dari manakah datangnya pertolonganmu? Kau akan menjawabnya dengan pasti. Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan pastikan itu, saudaraku, yang Tuhan kasih kau katakan. Setiap hari di dalam dirimu dan pribadi. Keluar dari semua lingkaran setan ini. Dan percaya, saudaraku, bahwa dia tidak pernah meninggalkan engkau. You can. Anda bisa. Anda mampu. Untuk itu dia panggil engkau bukan lagi hamba. Aku panggil engkau sahabat. Aku tidak menciptakan diriku jauh. Aku membawa diriku dekat. Bahkan aku di dalam engkau. Dan engkau di dalam. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut engkau dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Inilah janji-janji firman Allah. Yang kau akan bentuk selalu dalam dirimu. Yang kau akan ajarkan kepada anak-anakmu dan cucu-cucumu. Kristenan sekali lagi bukan agama hura-hura. Kekristenan tidak mengajarkan engkau dan saya menjadi pribadi-pribadi yang lunak, lembek. Menjadi pribadi yang tahan banting, yang kuat, yang tegar. Kau boleh bisa manis, pribadi yang lembut, dan lain sebagainya. Nah, oke. Tetapi di dalam dirimu, Anda tegar. Anda betul-betul, saudaraku, berdiri menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul kuat. Dan kuat itu dari dalam, bukan dari otot. Tapi dari dalam, saudaraku. Di dalam dirimu, pribadimu masing-masing. Dia hadir, dia ada. Dan dia tidak pernah meninggalkan engkau. Di dalam menjalani akan perjalanan hidup. You can. If you think, you can. Kalau Anda berpikir, saya bisa. Bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasih, banyak hal yang dapat terjadi. Engkau akan melihat di dalam dirimu bukan hanya pada 1-2 orang. Oh, luar biasa apa yang Tuhan kerjakan di dalam perjalanan hidupnya. Aha,
Oh, tentu karena Tuhan punya anak emas. Tuhan punya putra mahkota. Dan Alkitab berkata tidak ada yang model seperti demikian. Alkitab berbicara dari seorang pengembala domba yang pekerjaannya di tengah-tengah yang berbau-bau. Saudaraku, yang Tuhan kasih mengangkat dia menjadi raja Israel. Cerita-cerita Alkitab yang jelas dan pasti, bukan cerita-cerita 1001 malam. Cerita dalam Alkitab itu dari mulai Kejadian sampai Wahyu, tidak hanya memberikan kepada engkau, saudaraku, untuk tinggal di dalam pikiran-pikiran menara gading, emas, sangkar emas, yang disebut gereja, ketika itu diberitakan. Tapi dia memberikan kepada dirimu, Tuhan. Kau dapat kerjakan di dalam diri mereka. Maka di dalam diri saya juga, Tuhan, kau dapat mengerjakan. Ada ayat di dalam firman Tuhan ketika mereka menghadapi peperangan dengan musuh yang luar biasa besarnya. Diamlah, aku yang berperang. Tuhan yang berperang. Aha. So, dengan demikian ya Tuhan saja yang berperang. Kita mau duduk aja, tinggal diam. Tentu tidak sikap yang seperti demikian. Kau akan menyadari bahwa Tuhan hadir, Tuhan ada. Dan karena itu tabut perjanjian selalu ada di depan di sana ketika mereka memasuki akan peperangan dimanapun juga. Dan selama dia ada di depan di sana, musuh tidak bisa menghancurkan mereka karena itu tanda kehadiran Tuhan. Dan tanda kehadiran Tuhan di dalam hidupmu bukan di kalungmu, bukan di cincinmu, bukan di suatu benda tertentu, bukan pula di tabut ini. Tuhan ada di dalam Dan inilah perbedaan yang paling mendasar. Tuhan dalam perjanjian lama selalu di luar. Tapi Tuhan di dalam perjanjian baru mengajarkan kepada dirimu sesuatu yang baru sama sekali. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Dan ia ingin menyatakan dirinya bahwa aku di dalam engkau oleh rohku yang aku kirimkan. Jangan anggap enteng. Di gereja kita tidak bicara hanya tentang teologi, tentang doktrin-doktrin yang bagus. No. Kita berbicara tentang apa yang nyata di dalam firman Tuhan. And you must believe. Anda harus percaya. Kalau Anda tidak percaya, Anda setengah-setengah. Anda seringkali, saudaraku, berjalan di dalam kehidupan dengan terus-menerus digoyang. Saudaraku, apakah saya tidak pernah digoyang? Of course. Setiap manusia sehebat apapun, sekuat apapun, dia pasti akan mengalami satu saat di mana, dia digoyang. Of course. Karena itu kita masih darah dan tapi engkau tidak akan dan saya tidak akan membiarkan diri, saudaraku, yang Tuhan kasih untuk tinggal, digoyang. Bangkit, berdirilah. Dan aku akan menyertai engkau. Ini yang harus selalu terjadi. Karena itulah sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan, engkau dipukul. Saudaraku, 9 kali engkau akan bangkit kembali. Engkau pasti akan menghadapi bantingan hidup, of course. Saya juga demikian. Karena tanpa itu, Anda tidak pernah menjadi pribadi Kristen yang kuat. Ajarkan anak-anakmu. Ajarkan dirimu, ajarkan keluarga, ajarkan siapa saja. Bahwa kegagalan tidak boleh menghancurkan kehidupan. Bahwa engkau bisa, engkau dapat, dan engkau akan bergerak. Engkau akan bangkit kembali. Allah tidak katakan, aku beserta dengan engkau, maka aku menyediakan satu jalan yang mudah. Jalan yang rata. Kau akan memikul salib. Kau akan menyangkal diri. Dan kau akan mengikut aku tidak hanya seminggu sekali ketika kau pergi ke gereja. Engkau akan melakukannya setiap yang kau wujudkan di dalam dirimu. Kau mulai dengan Tuhan setiap pagi. 10 menit, 1 jam.
doesn't matter, terserah. Tapi kau mulai dengan Tuhan serius, dan kau akhiri setiap hari dengan Tuhan, say, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kalau ini saudaraku benar-benar, you do it. Tidak pernah ada kata terlambat. Jangan pernah bilang, it's too late, Tuhan itu terlambat. No, there is no too late, tidak ada terlambat. Nasi sudah menjadi bubur, no. Tuhan jadikan bubur itu menjadi nasi kembali. Never say that. Jangan pernah katakan itu kepada diri. You can, if you think you can. Anda bisa ketika Anda mulai bangkit kembali. Dan Anda menyadari bahwa engkau dapat mengerjakannya dan Anda dapat melakukan. Maka berjalanlah di dalam Dia. Tinggallah di dalam Dia. Setialah di dalam Dia. Dari hari ini, besok, sampai kedatangannya yang kedua kali. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sembah. Dan mari kita puja dan puji akan Allah Tuhan yang kita tinggikan. Sometimes hallelujah. Sometimes hallelujah. Oh hallelujah Jesus. Sometimes praise the Lord. Sometimes gently singing, all is wonderful. Ketika hatimu bersatu dan engkau akan menyanyikan, sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord. Sometimes gently singing, our heart is wonderful. Dengan lagu ini kami percaya, di dalam kesehatian ada kekuatan yang luar biasa. Di saat kami beribadah, di saat kami bersama dengan keluarga kami, di saat itu kami yakin dan percaya, bila mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Dan di mana Tuhan hadir, Dia berbuat sesuatu. Dan engkau katakan kepada dirimu, Tuhan, lakukanlah seturut dengan kehendak-Mu di dalam hidup ini. Kau ingin Tuhan aku menjadi pribadi yang kuat, yang tegar. Aku siap. Aku akan berjalan melewati badai ini Tuhan. Dan aku hanya akan melihat satu hal di dalam hidup, kemenangan. Bersama dengan Engkau Tuhan, aku sanggup dan aku bisa. Terima kasih. Terima kasih. Oh, glory, hallelujah. Sometimes, hallelujah. Oh, sometimes, oh, thank you, Jesus. Sometimes praise the Lord. Sometimes gently singing. All heart is wonderful. Bapa di sorga, sebentar Tuhan, kami kembali akan menyerahkan persembahan dan Tuhan kami. Dilakukan dengan sukacita karena kami ingin Tuhan tetap berjalan melewati semua masalah dan tekanan ini. Demikian juga Tuhan, jemaat yang ada di rumah, siapapun yang mendengarkan broadcast ini, Kau memberkati mereka semuanya, berkati setiap pribadi Tuhan yang memberi dengan sukacita, berkati dalam segala usaha, dalam pekerjaan, dalam celah-celah yang Kau berikan kepada mereka, Tuhan, kemampuan melihatnya. Berkati mereka di dalam segala hal. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan setiap orang percaya mengatakan amin.
Berikan tepuk tangan bagi dia. Saudaraku, dan mari kita bawa persembahan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Benar hari ini saudara bersuka cita? Amin. Ya, kita akan bacakan Good News hari ini dengan tema dipimpin Roh Kudus dan akal sehat. Dalam Efesus 4 ayat 23, biarlah Roh Kudus merubah cara berpikirmu. Ada sementara pelayanan yang meyakini bahwa memakai pikiran akal sehat itu tidak sejalan dengan pimpinan Roh Kudus. Sebenarnya, kedua hal tersebut tidak perlu dipertentangkan karena kedua-duanya adalah dari Allah dan mempunyai peran masing-masing. Roh Kudus mempunyai peran untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Artinya, peran utamanya adalah di dalam membawa kepada pemahaman rohani dan bukan kepada yang bersifat lahiriah atau materi. Pada akhir zaman ini banyak pengajaran yang justru amat kental memberi tekanan kepada hal-hal yang bersifat materi. Sukses dalam hal keuangan dan sebagainya adalah sangat jelas bahwa kerajaan Allah bukan soal lahiriah, makanan dan minuman dalam Roma 14 ayat 17, melainkan soal-soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Dengan demikian di sisi lain manusia harus menggunakan akal sehatnya yang telah dikuduskan Roh Kudus untuk berpikir, berkreasi, berinisiatif, mengambil keputusan, merencanakan dalam berbagai gerak hidup dan pelayanan dan bukan sekedar menunggu Tuhan mengerjakannya. Ungkapan nanti Tuhan akan atur semuanya seringkali dapat merupakan nasihat yang meninabobokan seseorang dan menciptakan ilusi yang salah. Manusia yang harus bekerja, bersiasat, berpikir, bertindak, mengambil keputusan dengan menggunakan akal sehatnya, dan Tuhan akan turut campur tangan mendatangkan yang baik dalam hidup pribadi atau pelayanan tersebut dalam Roma 8 ayat 28. Tuhan tidak bisa menolong orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Tuhan tidak bisa mengatur orang yang tidak bisa mengatur dirinya sendiri. Allah menyediakan akal sehat agar manusia bisa menata hidup dan pelayanannya. Di negeri di mana manusianya masih banyak berkata, saya rasa, kita harus semakin waspada. Pimpinan Roh Kudus bukan soal perasaan, melainkan roh. Roh adalah pusat hidup manusia, di mana Roh Kudus hadir dan bertahta. Dari sana, Allah menguduskan jiwa manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan keinginan. Pada akhirnya, pimpinan Roh Kudus dan menggunakan akal sehat harus dapat berjalan seirama, kalau tujuan hidup ini adalah untuk Tuhan. Kalau hidup ini adalah untuk ambisi dan kepentingan diri sendiri, maka terciptalah kekacauan dan menciptakan kerancuan hidup dan juga pelayanan seseorang. Selanjutnya, selamat ulang tahun untuk Ibu Christine Lopez 16 Agustus. Ya, Tuhan memberkati. Selanjutnya, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 besok 17 Agustus 2020. Doa kami kiranya pemerintah pusat dalam kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin beserta seluruh menteri-menteri yang membantunya semua diberi kesehatan, hikmat dan kemampuan mengambil semua kebijakan bagi keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kiranya Indonesia tetap dalam berkat penyertaan dan pertolongan Tuhan menghadapi kondisi yang tidak mudah ke depan. Kiranya Indonesia selalu dibukakan jalan dalam kesulitan. Kiranya Indonesia tetap jaya dan diberkati Tuhan. Amin. Selanjutnya, ibadah umum tetap kita adakan pada jam 8 pagi dan hanya sekali sampai ada pengumuman atau perubahan selanjutnya. Kemudian untuk ibadah streaming boleh saudara saksikan nanti sore pada jam 18. Kemudian ibadah anak online akan diadakan hari ini jam 10 di YouTube channel GKNS. Kita tetap ikuti protokol kesehatan, gunakan masker dan face shield, kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah ibadah, dan jangan lupa jaga jarak 1-2 meter. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah kita 1 jam.
Saudaraku yang Tuhan kasih, yang pendek, padat, dan kuat. Dan biarlah engkau dan saya memasuki hidup ini dengan satu sikap, you can. If you think, you can. Bapa di sorga, demikian kami mengakhiri ibadah kami Tuhan pada hari ini. Dan kami meyakini Tuhan kami akan memasuki hidup ini kembali. Jalani kehidupan ini pada minggu yang akan datang. Di tengah gelombang dunia yang belum berakhir ini. Kami meyakini biarlah Engkau pimpin setiap pribadi kami. Dengan segala hikmat, pengertian, dan kemampuan. Untuk melihat Tuhan jalan-jalan. Celah-celah. Kemungkinan-kemungkinan. Yang Tuhan sediakan bagi setiap pribadi kami. Untuk membuat keluarga, pekerjaan, dan kehidupan bergulir terus. Kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun berkati dengan sukacita, damai, sejahtera, dan kekuatan. Demikian juga kami berdoa untuk setiap pribadi Tuhan, baik yang melalui streaming sore hari ini, baik demikian juga mereka yang tidak dapat hadir oleh karena berbagai-bagai alasan. Sertai mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka, dan biarlah mereka tidak tinggal Tuhan di dalam segala kekhawatiran dan ketakutan, tapi bersama dengan Engkau mereka bergerak di dalam segala acara kehidupan yang harus dilalui dan dijalani. Indonesia negeri tercinta 76 tahun. Berkati akan negara kami Indonesia. Berkati presiden kami, wakil presiden kami. Dan semua pemimpin negara yang masih tulus. Yang masih benar bekerja. Untuk membawa negeri ini melewati Tuhan. Lorong hitam ini. Menuju kepada terang yang ada di ujung. Sebentar kami akan pulang, rumah kami masing-masing. Hantar kami dengan damai dan sejahtera. Hantar kami senantiasa dengan roh yang menyala-nyala. Yang tidak pernah dapat padam dan terpadamkan oleh apapun juga. Angkatlah tanganmu. Ulanglah dengan sukacita. Anugerah Allah Bapa. Persekutuan di dalam anaknya dan di dalam Roh Kudus. Akan mengawali hati dan pikiran dari sekarang ini sampai Maranatha. Yesus Tuhan menyebut kita kedua kali. My soul, my Savior, hari-hari yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan beserta dengan engkau semua. Melalui WhatsApp. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.